harus dibangun. Karena Bapak Ibu, ruhaniyah kita selama ini menjadi budaknya hawa nafsu. Jadi budaknya hawa nafsu. Tandanya kalau ruhaniyah jadi budaknya hawa nafsu itu bagaimana, Pak? Semua amal kita, semua amal yang sumber yang katanya dari diri kita yang kita lakukan, amal apakah itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, atau sodakoh atau amal dalam rumah tangga, tanpa kecuali tanda kalau ruhaniyah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Amal itu ada unsur kepentingan hawa nafsu. Nafsu itu diri, Pak. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratu bisu. Allah nang Allah itu maksudnya bagaimana? Ketika saya beramal, di dalam hati saya ruhaniyah ini mengaku diri saya yang bisa beramal. Mohon maaf kalau saya tidak bisa bahasa apa? Madura loh nggih. Saya ingin belajar, katanya Pak Haji seminggu di Wongsorejo. Minimal seminggu di Wongsorejo nanti bisa. Kula pikir-pikir lagu seminggu ning kene terus piye ngajine bendino ngoten. Kudu privat, Pak. Sinten sing purun ngajari. Masalahnya bulan ini sudah ada jadwal geser ke Madura. Ya. Jadi kalau saya bisa berbahasa Madura kan enak, Pak ya. Enak. Bahasa Jawa. Untung bahasa Indonesia ada yang paham. Entah apa kata Allah nanti. Saya bisanya gur tedung, kakan, gitu aja. Allah ya Karim. Pun saya teruskan. Lah, tanda kalau amaliyah saya itu ada kepentingan nafsu, tandanya apa? Di dalam hati saya ada rasa, ada iman, merasa diri saya yang bisa melakukan ini. Berarti Allahnya kan kita lalaikan, Pak ya. Allahnya kita lalaikan. Entah kita gadaikan atau gimana itu. Lah, inilah yang kumaksud. Amal, perilaku apapun yang timbul dari diri saya ada kepentingan nafsu. Contoh, saya sholat, Pak. Dalam hati saya pengen olehnya saya sholat itu tidak dimasukkan neraka, bahkan dimasukkan surga. Aku tanya, surga neraka itu makhluk napa mboten? Makhluk. Itu kan yang menciptakan kan Allah. Tapi hatiku bergantung terhadap makhluk. Tidak ada ta'alluq ruhaniyah saya, tali ini langsung pada Allah. Tidak ada. Dengan bentuk keyakinan saya dalam hati saya itu, olehnya saya bisa melakukan sholat karena diri saya sendiri. Tidak ada hubungan tali hati berupa iman pada Allah, tidak ada. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, ketika saya sholat, hati ini dipenuhi dengan dimasuki oleh nafsu. Akhirnya nafsu mengajak saya untuk berbuat jelek pada Allah dengan bentuk melalaikan pada Allah. Akhirnya ingatlah saya istri, ingatlah sama anak, ingatlah sama pekerjaan, ingatlah pada urusan-urusan selain Allah.
Ini fakta dan tidak bisa dibantah. Siapapun kita, apapun status kita, pasti seperti itu, Pak. Manakala ruhaniyah kita tidak dibangun. Padahal ini yang terpenting. Menurut Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu tidak hanya jasmani, juga ruhani. Akhlak istimaiyah jasmani, akhlak ruhaniyah ilahiyah itu akhlak ruhani. Sehingga ketika saya sholat, hati saya tidak bisa makrifat Allah, tidak bisa, nggak bisa. Lah, saya hadir di tengah-tengah umat, tugas saya, status saya nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan perkara-perkara yang hak. Ini urusan umat menolak, itu tidak saya salahkan. Karena beliau-beliau juga punya hujjah, punya pendapat miturut imannya masing-masing. Rasulullah Muhammad juga ditegur Allah. Tidak ada paksaan Muhammad. Umatmu harus menerima ajaranmu. Enggak. La ikraha fiddin. Ajaran yang diemban Rasulullah adalah qad tabayyanar rusdu minal ghoi. Ajaran yang ruhaniyah kita asalnya gelap terhadap Allah disebabkan karena hawa nafsu yang setiap saat dan waktu bertengger di dalam hati kita, itu dikeluarkan. Kita masuk terhadap zona ajaran yang penuh hidayah pada Allah. Tetapi saya katakan, ini ajaran tidak boleh dipaksakan. Ingat dalam surah Al-Anbiya ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya disebabkan karena kaumnya menolak ajaran beliau, Nabi Yunus ditegur dan dihukum Allah dengan bentuk dimakan ikan paus atau ikan hiu karena meninggalkan, Pak. Mohon maaf, saya pun sejarah 2007 saya diusir dari kampung saya, jujur Pak, diusir karena saya menyampaikan dinul haq ini, pendidikan ruhaniyah ini di tengah-tengah masyarakat umum. Cuman pada saat itu saya tidak mau meninggalkan, karena saya juga ditegur Allah tidak boleh keluar. Muhammad, jangan kau bersedih terhadap umatmu tatkala umatmu itu ada yang menolak ajaranmu, jangan. Akhirnya ketika beliau masuk di dalam kaum Taif, beliau tidak hanya ajarannya dicaci maki, dikatakan sesat, beliau pun dicidrai, dihantam kotoran onta, dihantam batu, sampai beliau pelipisnya berdarah. Saat itu juga malaikat Jibril menawarkan diri untuk membumi hanguskan kaum Taif. Bagaimana jawab Rasulullah? Jangan. Maklum, dia belum mengerti. Gitu Pak nggih? Orang dekat jenengan, anak apa istri apa suami manakala menolak, jangan dibenci. Jangan. Karena belum mengerti. Tur juga jangan ditinggal. Suara sumbang di belakang, Gus ditukar aja.
Kalau istri nggak mau ikut seiman, ditukar yang ya jangan begitulah. Ya kalau Lombok Pak nggih bisa ditukar, janganlah. Terus bimbing aja lah, terus. Rasulullah memberikan teladan Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak Pak. Beliau jawab terhadap malaikat Jibril, biar Bril barangkali nanti kapan hatinya dapat hidayah dan atau generasinya, anak-anaknya menjadi pengikut aku. Jangan begitu ya Pak Rasulullah. Kalau kita bagaimana Pak? Lipas saja lagi tuh, tinggalkan saja lagi tuh nggih. Cari lagi katanya. Nabi Yunus tidak hanya meninggalkan umatnya yang menolak, tetapi beliau juga berdoa memohon pada Allah supaya dihancurkan umat yang seperti itu. Itu Nabi Yunus. Dan para nabi-nabi yang lainnya kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sejarah semua dihapus, dihangus, dihancurkan Allah. Umat Nabi Musa, umat Nabi siapapun itu dihancurkan. Karena beliau berdoa. Buat apa? Hancurkan saja ya Allah. Ya dihancurkan. Tapi Rasulullah Muhammad. Inilah alasan mengapa satu-satu nabi atau rasul yang bisa memberikan syafaat terhadap umatnya besok di yaumil qiyamah secara pandang sudut syariat itu hanya Rasul di sini Pak. Karena Rasulullah punya pendapat, sekarang dia menolak barangkali nanti dia dapat hidayah, mau tidur diangen-angen. Iya, saya juga ada ruhaniyah, sholat saya juga asal-asalan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu Pak. Makanya pada saat detik kapanpun manakala ada yang menolak, sampean kasih maklum ya, sampean kasih maklum. Sudah wajar toh Pak. Manakala ada orang buta berjalan, di depannya ada cagak atau tembok, terus tertabrak. Maklum toh Pak nggih? Karena buta. Mata hati kita, ainul basyirah, mata ruhaniyah kita Bapak Ibu, oleh karena sementara waktu masih tertutup, terhijabi oleh sesuatu selain Allah, sehingga ruhaniyah kita tidak bisa makrifat pada Allah. Iku maklum manakala sholat ini masih kelingan selain Allah, masih teringat selain